saya menggunakan satu PC dengan operating system, kemudian VirtualBox, kemudian device virtual machine. Kita langsung praktekkan terlebih dahulu. Kita launch dulu untuk device virtual mesinnya. Pada bagian yang pertama, saya buka dulu terminal device saya, kemudian pertama saya ketikkan perintah ls dulu untuk melihat current directory saya, kemudian langkah berikutnya adalah saya men-setting konfigurasi git saya dengan menggunakan perintah git config, kemudian global username. Saya gunakan username yang saya daftarkan di GitHub saya. Kemudian setelah itu saya setting untuk emailnya. Bisa email, kemudian email yang saya daftarkan pada akun GitHub saya juga. Oke, setelah setting konfigurasi kita lakukan, langkah berikutnya saya akan melihat hasil konfigurasi yang sudah saya lakukan dengan menggunakan perintah git config list. Oke. Nah, konfigurasi yang sudah saya lakukan tadi, username dan email sudah terdaftar. Berikutnya saya akan masuk ke folder devnet source, cd labs, kemudian devnet source. Oke. Pada folder ini nanti direktori ini yang akan kita buat folder baru dengan nama nanti git intro. Kita buat. Cara membuatnya adalah menggunakan perintah mkdir, kemudian git nama folder yang akan kita buat seperti ini, kemudian kita enter. Setelah itu kita masuk ke dalam folder yang kita buat tadi, git intro. Caranya adalah cp git intro. Oke, sudah masuk ini. Kemudian kita lakukan perintah selanjutnya adalah git init. Melihat, nah ini ya. Nah, ini sudah terinisialisasi folder yang dibuat tadi di dalam git intro. Nah, untuk melihat isi direktorinya kita bisa menggunakan perintah ls na. Oke. Nah, ini ya. Ini sudah terinisialisasi folder yang kita buat tadi ke dalam git intro. Kemudian langkah berikutnya kita melihat status git kita dengan menggunakan perintah git status. Oke. Nah, di sini berarti belum ada yang kita komitkan di dalam git kita. Nah, nanti langkah berikutnya yang akan saya praktekkan adalah kita melakukan membuat file text, ya, staging and committing a file in the repository. Pertama, kita create filenya terlebih dahulu. Kita create filenya terlebih dahulu dengan perintah echo, kemudian kita tuliskan filenya I'm on my way to this book.
Kemudian kita tuliskan nama filenya adalah devops. Oke, kita buat file teksnya dengan nama devops.txt. Langkah berikutnya adalah kita lihat file yang sudah kita create baru saja. Kemudian langkah berikutnya adalah examine the repository status. Kita cek status kita. Kemudian langkah berikutnya adalah staging file dengan menggunakan perintah git add. Kita akan menambahkan file dikomitkan kita tambahkan file kemudian kita lihat statusnya lagi. Ini ya. Kemudian ini kita sudah menambahkan. Selanjutnya kita committing a file dengan menggunakan perintah git commit. Kemudian untuk melihat the commit history-nya kita bisa menggunakan perintah git log. Oke, kita lihat di sini autornya sesuai dengan username dan password dan email yang tadi sudah kita konfigurasi. Di sini commit 1 dengan keterangan ini ya, tadi yang sudah kita masukkan ke dalam pada saat step committing the file tadi. Oke. Berikutnya kita mulai melakukan modifikasi file and tracking the change. Perubahan isi teks yang sudah kita buat tadi. Caranya adalah dengan menggunakan kita rubah echo and beginning. Oke, kita rubah teksnya. Kita rubah teks yang ada di dalam devops.txt. Oke, kalau sudah kita enter. Kemudian kita gunakan cat command itu untuk melihat modified file atau file yang sudah kita modifikasi. Cat devops.txt. Ini ya, ini sudah termodifikasi dengan kalimat baru yang baru saja tadi saya masukkan perubahannya. Oke, langkah berikutnya adalah kita memverifikasi verifying the change to the repository. Di sini kita memverifikasi dulu repository yang akan kita gunakan.
Kita melihat terlebih dahulu status Git kita. Oke, ini memberitahu bahwa file sudah termodifikasi tadi ya, sudah dilakukan modifikasi pada file defaults.txt. Ini statusnya. Kemudian kita tambahkan lagi perubahan. Kita tambahkan perubahan di sini stack the modified filenya dengan menggunakan perintah tadi git add, tambahkan defaults.txt. Oke, kemudian kita lakukan commit kembali dengan menambahkan keterangan baru di sini. Git commit keterangan baru. Oke, kita tambahkan keterangan baru, kita enter. Kemudian, nah satu file change sudah dipilih. Kemudian kita melihat lagi lognya. Log, nah ini ya, sudah ditambahkan satu baris file ke dalam Git kita tadi. Kemudian pada informasi yang ada ketika kita mengeksekusi git log ini, informasi perubahan apa saja yang terjadi ini dengan author ini, kemudian date-nya, kemudian ada penambahan line to file di sini. Kemudian selanjutnya kita membandingkan dua commit sebelum dan sesudah perubahan menggunakan perintah git diff. Sudah. Oke. Kita bisa membandingkan dua commit yang sudah kita gunakan pada proses sebelumnya dengan menggunakan perintah git diff. Kemudian kita bandingkan sebelum dengan yang sesudahnya. Oke, saya copy saja. Dan sesudah. Dan saya enter. Ini ya. Membandingkan tadi dua commit yang sebelum dan sesudah pada proses sebelumnya tadi yang sudah kita create. Kemudian pada bagian selanjutnya kita membuat branch and merging. Pertama kita create new branch dulu, membuat cabang baru terlebih dahulu dengan menggunakan perintah git branch. Nah, kita berikan nama feature di sini. Oke, setelah cabang baru terbuat, kita verifikasi dulu current branch-nya. Kita lihat cabang yang sudah kita buat dengan menggunakan perintah git branch. Oke, ini sudah terbuat ya. Cabang baru bernama feature. Kemudian langkah berikutnya kita check out dulu. Untuk pindah dari master ke feature-nya. Caranya adalah git check out feature.
Oke. Kita switch ya ke branch filter di sini. Kemudian kita lihat statusnya, status branch. Oke, sekarang sudah berpindah. Tadinya ke branch master, sekarang berpindah ke feature, cabang baru yang kita create tadi. Berikutnya kita menambahkan teks kembali. Kita tambahkan teks kembali, satu baris, this text, this. Oke, kita tambahkan teks baru ke dalam file default. Oke, kemudian kita enter. Oke, sudah. Kemudian kita bisa melihat perubahan yang sudah kita lakukan dengan perintah cat. Kemudian kita lihat ke file kita. Oke, di sini baris baru yang kita tambahkan pada proses sebelumnya itu sudah masuk. Kemudian kita tambahkan lagi ke dalam antrian stack and modified file in the feature branch, cabang feature tadi ya, dengan menggunakan perintah git add defaults txt. Oke, sudah. Kemudian kita lihat statusnya kembali. Nah, ini sudah termodifikasi file yang bernama defaults ini. Kemudian kita menambahkan commit lagi ya. Commit dengan keterangan, kita tambahkan commit dengan keterangan deadline. Pada baris yang ketiga di cabang baru bernama feature tadi. Oke, kita enter. Oke, sudah. Kemudian kita lihat commit-nya dengan menggunakan perintah git log. Oke, di sini lihat informasi perubahan yang sudah kita lakukan tadi dengan menambahkan commit dengan keterangan tadi ya pada baris yang ketiga. Kemudian langkah berikutnya adalah kita check out ke master branch-nya. Kita pindah kembali ke branch masternya tadi. If check out master. Oke. Kemudian kita lihat statusnya, apakah sudah berpindah dengan menggunakan perintah git branch. Oke, kita lihat sudah berpindah ke master kembali. Kemudian kita akan menggabungkan antara master dengan future di sini. Jadi kita akan menggabungkan file konten ini dari feature to master branch-nya dengan menggunakan perintah git merge. Oke. Langkah berikutnya adalah kita lihat dulu isi filenya ya. Oke, kita lihat. Nah, ini isi filenya. Ini untuk memverifikasi the find content to the defaults.txt-nya. File di dalam branch masternya menggunakan ini perintah cat. Kemudian pada bagian berikutnya kita mempraktekkan bagaimana cara menghapus branch yang sudah kita buat. Caranya kita masuk ke
git branch. Nah, oke, kita lihat branch yang kita miliki. Kemudian berikutnya kita menghapus branch yang tadi di awal kita buat dengan nama future. Caranya git branch, kemudian delete future. Oke. Oke, sudah informasinya sudah terdelete. Kita lihat lagi. Kita buat lagi ya. Git branch. Kita lihat dulu untuk memastikan bahwa perintah ini untuk menghapus cabang yang bernama feature ini sudah berhasil. Nah, sekarang hanya ada cabang bernama master. Kemudian berikutnya adalah handling merge conflict di sini. Pertama kita akan meng-create cabang baru. Jadi kita akan membuat cabang baru lagi bernama test. Setelah itu kita check out. Check out test. Sama seperti tadi kita check out. Oke. Kemudian kita lihat dulu statusnya. Status check out kita. Nah, ini sudah berpindah ya dari master ke test. Kemudian kita ingin melihat isi di dalam file ini. Device-nya. Oke, ini isi filenya. Kemudian kita akan melakukan modifikasi di sini. Modifikasi konten di dalam device.txt di test branch-nya. Caranya adalah menggunakan perintah set min i, kemudian disco, oke, ya. Kemudian setelah kita lakukan modifikasi, kita lihat perubahannya. Nah, menggunakan perintah yang sama get ya. Get device.txt. Oke, ini respect WhatsApp originality while in the feature branch. Oke, kemudian selanjutnya kita lakukan commit kembali, stack and commit the test branch di cabang testnya. Oke, commit. Oke, kita komitkan lagi. Kemudian berikutnya kita check out, kembali ke branch masternya. Git check out master. Oke, kemudian kita lihat apakah sudah berpindah ke branch. Oke, sudah pindah ke master ya, yang sebelumnya adalah ke tesnya. Kemudian berikutnya kita melihat perubahan di dalam teksnya menggunakan perintah get txt-nya. Oke, ini. Kemudian kita komitkan lagi perubahannya. Oke, kita komitkan lagi git commit. Oke,
Oke. Oke, kita sudah mengkomitkan kembali ya, dengan menambahkan change this code to Netapad. Selanjutnya kita kembali ke master, git checkout master. Oke, kemudian kita lihat statusnya yang terbaru. Oke, sudah kembali ke master. Kemudian kita lakukan modifikasi konten pada defaults.txt-nya ke master branch-nya. Set ini is to defaults.txt. Oke, kalau sudah kita lakukan modifikasi kembali, kita lihat perubahannya menggunakan perintah cat. Oke. Kemudian kita komitkan lagi perubahannya. Oke, kita komitkan lagi perubahannya. Oke, setelah itu kita gabungkan tes. Kita gabungkan lagi tes dengan masternya. Oke, ada konflik di sini ya. Konflik. Oke, kemudian kita lihat konfliknya, informasi konfliknya. Oke, di sini deadlock-nya, kemudian kita lakukan get kembali. Oke. Kemudian di sini kita lihat the file no contain information help you find the conflict-nya. Pada informasi ini kita bisa melihat konfliknya adalah the hit version-nya, master branch-nya di sini containing the word devnet-nya ya. Devnet-nya itu is conflict dengan test branch-nya di sini. Ada file yang sama. Kemudian kita lakukan manual editing ke dalam ke dalam file device-nya untuk meremove the conflict teksnya tersebut. Caranya adalah menggunakan perintah vim device txt. Oke, kemudian kita lakukan editing manual. Setelah kita rubah filenya, kita simpan perubahan kita di vim. Kita tekan escape, tombol escape, lalu titik 2 diikuti Oke, ini setelah kita lakukan perubahan manuali tadi,
terhadap konflik yang terjadi. Langkah berikutnya itu adalah kita mulai stack and commit the master branch-nya. Kita tambahkan dengan perintah git add, kemudian defaults txt. Oke, kemudian kita lakukan commit. From test. Oke. Setelah itu kita enter. Oke. Sudah kita lakukan stack and commit the master branch. Langkah berikutnya kita verify the commit-nya dengan menggunakan git log. Kita lihat. Oke, kemudian ya. Oke, kita sudah verify the commit-nya. Kemudian berikutnya kita lakukan integrating Git dengan GitHub. Kita mengkolaborasikan Git dengan GitHub kita, Git yang ada di lokal komputer kita dengan GitHub. Tapi sebelumnya pastikan bahwa kita sudah memiliki akun pada GitHub. Oke, kita login dulu pada akun GitHub kita, kemudian berikutnya kita create repositorinya. Caranya adalah dengan kita mengklik tanda plus di sini, kemudian new repository. Oke. Kemudian kita buat repository name kita, defaults studi. Oke, kemudian description-nya kita berikan working together to pass the defaults. Oke, kalau sudah untuk statusnya kita buat private. Kemudian kalau sudah kita create repository. Oke. Kita sudah membuat repositorinya, kemudian berikutnya kita create new directory di dalam Devoxx Study Team-nya. Kita kembali ke lab kita ya. Stop screen-nya, kita ganti ke terminalnya. Oke, kita kembali ke terminal kita. Kemudian saya buat folder yang sama dulu dengan repository tadi yang ada pada GitHub-nya dengan menggunakan perintah mkdir Devoxx Study Team ya tadi namanya. Kemudian enter. Langkah berikutnya saya masuk ke folder yang sudah saya buat tadi. Devoxx Study Team. Oke, kita masuk, kemudian enter saja. Oke, kita sudah masuk. Kemudian kita copy file devoxx.txt-nya ke Devoxx Study Team-nya. Caranya adalah cp devoxx.txt.
kemudian ke DevOps ya, kita masuk copy. Oke, selanjutnya kita lihat untuk memverify the file yang sudah kita copy. Oke, DevOps Study Team. Kemudian kita lihat filenya ya, kemudian kita get DevOps.txt. Oke, kita lihat. Ya, saya akan menghapus repositori yang sudah saya buat di GitHub tadi. Saya akan buat kembali karena ada satu step yang terlewatkan tadi. Kita klik setting ya, kemudian di bagian danger zone kita delete repositori kita. Oke, kita buat new repository lagi dengan nama DevOps Study Team. DevOps Study Team. Kemudian description-nya kita isi working together to pass the DevOps exam. And then kita pilih private di sini, kemudian create repository. Oke, selanjutnya kita kembali ke terminal kita di DevOps Lab-nya. Oke, kita create a new directory dulu di DevOps Study Team-nya. Kita kembali. Kemudian kita copy DevOps.txt ke dalam DevOps Study Team-nya. Kita copy dulu. DP Oke, setelah itu kita bisa melihat kita copy dulu cv devos.txt, kemudian DevOps Study Team. Setelah kita copy, kita lihat. Oke, sudah. Kemudian langkah berikutnya kita verifikasi DevOps.txt. Oke, ini sudah kita copy, kemudian kita inisialisasi new Git repository kita, git init. Kita masuk ke filenya tadi ya, file DevOps Study Team-nya terlebih dahulu. Oke, setelah itu baru kita git init.
Setelah git init, kita next cek your global git variable kita dengan git config list. Git config list. Oke. Kita lihat konfigurasi kita. Nah, ini username kita, username saya yang ada pada GitHub tadi yang sudah di setting konfigurasinya pada git lokal saya. Kemudian selanjutnya kita lakukan point git repository to GitHub repository kita. Kita melakukan remote. Perintahnya untuk alamatnya nanti bisa mengambil melalui repository yang sudah kita create tadi pada bagian kode. Nanti kita copy kode alamatnya ke dalam sini. Selanjutnya kita enter. Oke. Kita verifikasi remote-nya apakah sudah running di dalam GitHub kita. Caranya adalah git remote service. Oke. Kemudian kita lihat log-nya, git log. Oke, atau di sini ya. Does not have any commit yet. Kita lihat permasalahannya. Error di sini does not have any commit, mengindikasi bahwa tidak ada commit. Langkah berikutnya kita tambahkan git add debug plus txt ya. Kemudian kita buat commit. Terus txt-nya file to repository yang ada di dalam GitHub kita. Oke, sudah. Kemudian kita verifikasi commit yang sudah kita create tadi, kita tambahkan dengan perintah log, git log. Oke, ini sudah ditambahkan, ada keterangannya di sini. Kemudian kita cek statusnya. Oke, kemudian kita post change step. Kita masukkan username GitHub kita, kemudian passwordnya. Oke, berikutnya passwordnya, bentar. Passwordnya ada kesalahan. Memasukkan password, kita ulangi lagi, git origin master, kemudian kita masukkan username saya, kemudian password saya. Invalid username. Saya ubah dulu karena username saya tidak match dengan kredensial GitHub saya. Username Astika Ayu.
Oke, saya kembali lagi untuk mengecek statusnya. Oke, kembali lagi ke Git status, kita cek kembali. Setelah tadi saya melakukan perubahan username, saya sesuaikan dengan nama dengan username yang ada pada GitHub saya. Kemudian saya lakukan kembali pengecekan status, kemudian git push origin master. Saya coba kembali memasukkan username saya. Oke, sudah. Setelah itu kita akan mengecek perubahan yang sudah kita lakukan pada Git kita ke GitHub. Oke, kita lihat di sini. Ini sesuai dengan kita sudah melakukan update 11 menit yang lalu. Ini sudah terhubung dengan Git lokal kita. Oke, ini tadi yang sudah kita lakukan perubahan. Jadi GitHub ini sudah terhubung dengan Git lokal kita. Status.